adalah gambar Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi, kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan pada masa Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menawarkan politik persatuannya melalui Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis sebagai elemen penting dalam persatuan dan pembangunan bangsa. Salah satu kekuatan terbesar dari Nasakom adalah dengan munculnya PKI, partai yang memperjuangkan nasib buruh dan tani ini mengusulkan agar dibentuknya angkatan kelima, yaitu kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Ide dari PKI tersebut mendapat tantangan dan protes keras yang datang dari perwira tinggi TNI Angkatan Darat seperti Jenderal Ahan Nasution, kemudian Letnan Jenderal Ahmad Yani, dan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lain. Puncak perselisihan antara PKI dan TNI Angkatan Darat adalah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 ditandai dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap perwira TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta. Soeharto merupakan salah satu perwira Angkatan Darat yang tersisa, menginstruksikan kepada Sarwo Edi Wibowo melalui pasukannya RPKAD untuk melakukan penyerangan kepada PKI yang berada di Halim Perdana Kusuma, kemudian menguasai RRI Jakarta untuk memulihkan kondisi ibu kota. Kondisi tanah air pasca G30 SPKI ditandai dengan kemiskinan yang masih sangat tinggi. Kemudian juga banyak pejabat pemerintahan yang diduga terlibat dalam peristiwa G30 SPKI telah memicu kemarahan dari rakyat yang kemudian turun ke jalan melancarkan protes besar-besaran yang kemudian hari melahirkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Kondisi negara yang tidak stabil telah memaksa Soekarno mengeluarkan surat perintah tugasnya kepada Soeharto yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, yang menugaskan Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi pemulihan keamanan dan ketertiban negara. Di kemudian hari, Super Semar dikukuhkan oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 yang menjadi simbol kejatuhan Orde Lama yang kemudian digantikan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru adalah koreksi total atas penyalahgunaan penyelenggaraan negara di masa Orde Lama. Orde Baru berkomitmen untuk menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di masa Orde Baru, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi adalah prioritas. Maka tak heran, Orde Baru mampu berkuasa di Indonesia hampir 32 tahun dan berakhir pada 21 Mei 1998. Siapa yang tak asing dengan Orde Baru? Ya, masa ini adalah masa pemerintahan yang paling lama berkuasa di Indonesia, dan tepatnya hampir 32 tahun Orde Baru mengalami kejayaan di Indonesia. Dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Masa Orde Baru di Indonesia diawali dengan dikukuhkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret
yang diemban oleh Soeharto kemudian ditetapkan melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, dan sejak saat itulah Soeharto resmi dilantik menjadi pejabat presiden dan menggantikan Soekarno. Saat itu pula menjadi momentum berakhirnya Orde Lama. Ketika awal berkuasa, Orde Baru berkomitmen untuk menyelenggarakan penyelenggaraan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, di mana prinsip pembangunan harus diawali dengan kestabilan politik yang akan diikuti pertumbuhan ekonomi. Pada Orde Baru pula terjadi penyederhanaan partai pasca pemilu 1971 yang diikuti 10 partai. Pemerintah dan parlemen sepakat untuk menyederhanakan partai tadi menjadi 3 saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari partai-partai Islam, kemudian Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari partai nasionalis dan partai non-Islam, dan satu lagi yang tak mau disebut dengan partai politik, yaitu Golongan Karya yang merupakan gabungan dari berbagai macam profesi dan seni. Di masa Orde Baru, kebebasan berpendapat sangatlah dibatasi. Kritik terhadap pemerintah yang dapat membahayakan bagi negara maka dianggap kegiatan subversif dan bisa dipidanakan. Selain itu, kebebasan pers di Indonesia kala Orde Baru sangatlah dibatasi pula dengan diberlakukannya surat izin usaha penerbitan pers. Bagi media-media yang dikatakan anti dengan pemerintah, kritis dengan pemerintah, dan kerap mengkritik pemerintah, maka tak segan-segan pemerintah bisa mencabut surat izin usaha penerbitan pers. Kekuatan Soeharto yang sangat kuat didukung dengan kekuatan utama, yaitu Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di masa Orde Baru, pemilihan umum yang diselenggarakan mulai tahun 1971 sampai dengan 1997 maka melahirkan Golkar sebagai pemenang dengan angka yang cukup jauh dari lawan-lawannya. Kondisi seperti ini membuat pemerintahan Soeharto sangatlah kuat karena setiap kebijakan selalu didukung parlemen dan nyaris tanpa adanya kontrol kritik dari parlemen. Besarnya kekuatan Golongan Karya ditambah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di parlemen, maka tak heran setiap kali pemilihan presiden di parlemen pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh calon yang diusung oleh Golkar, tak lain adalah Soeharto itu sendiri. Sebagai komitmen awal Orde Baru menyelenggarakan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila, dan di era itu diberlakukan yang namanya penataran, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang disingkat dengan penataran P4 yang menyasar seluruh elemen masyarakat pada waktu itu. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 secara tidak langsung menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Kekecewaan masyarakat semakin bertambah ketika pada tahun 1998
MPR mengadakan sidang dan melantik Soeharto menjadi presiden lagi untuk periode 1998 sampai dengan tahun 2003. Hal ini sontak menimbulkan protes dari masyarakat yang diawali dari kelompok mahasiswa yang melakukan demonstrasi menuntut Soeharto turun. Telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Orde Baru, salah satu rejim yang lama berkuasa di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Rejim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini mampu berkuasa selama 32 tahun. Di masa Orde Baru, pembangunan lebih difokuskan pada aspek ekonomi dan politik. Keduanya haruslah saling bersinergi, di mana kestabilan politik yang dinamis akan mendukung terjadinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa awal Orde Baru, pembangunan ekonomi dimulai dengan dicanangkannya Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita, yang dimulai dengan pelita yang pertama yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, dan tentunya mulai dirintisnya industri yang mampu menghasilkan barang mentah yang berkualitas. Pada masa periode pelita pertama bisa dikatakan berhasil dengan sangat sukses dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 9% lebih. Kemudian dilanjutkan dengan pelita yang kedua yang lebih difokuskan pada industri yang mampu mendukung kegiatan pertanian semacam penyediaan pupuk. Kemudian mulai dirintisnya kembali industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan baku yang digunakan dalam pengelolaan industri, terutama dalam kegiatan ekspor. Pada pelita yang keempat, pemerintah Orde Baru lebih memfokuskan pada pengembangan industri yang bergerak pada sektor non-migas. Kelemahan fondasi ekonomi pada masa Orde Baru lebih disebabkan karena pembangunan ekonomi yang tergantung dengan modal asing, dan kemudian pembangunan yang lebih sentralistik hanya terpusat di daerah Jawa. Kekhawatiran itu pun terjadi tepat pada Juli 1997. Indonesia mengalami krisis moneter sebagai dampak dari krisis Asia yang dimulai dari Thailand. Indonesia mengalami dampak yang paling buruk, sehingga pemerintah Orde Baru memutuskan untuk meminta bantuan ekonomi kepada IMF.